Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati. Apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat mungkar nakir, sudah dipertanyakan Rabbuka, Madinuka, Mannabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingat 2008 sampai 2010 saya masih berceramah bahasa Arab, ditranslate. Ya lama-lama jujur saja membosankan. Awal-awalnya orang semangat mendengar, tapi lama-lama bosan ini. Apalagi yang terjemahin tidak begitu semangat seperti semangat penceramahnya. Tapi subhanallah 2010 saya ingat pertama kali saya berceramah bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu masih bahasa lucu. Sampai ada seorang ibu, mudah-mudahan ceramahnya begini aja, jangan lancar, supaya lucu katanya. Tapi subhanallah sedikit demi sedikit, saya tidak pernah ambil kursus bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah berikan kepada saya kemudahan bahasa yang bisa difahami. Faham enggak? Alhamdulillah. Kalau lancar tidak faham ya susah juga kan? Walaupun tidak lancar tapi anda faham. Dan inti daripada dakwah adalah memahami apa yang kita sampaikan dan bahkan menamalkan. Karena inti ilmu bermanfaat, manfaatnya adalah diikuti dengan amalun salih. Tak ada arti kalau bapa ibu datang jauh-jauh sampai ke tempat ini belajar ilmu tapi pulang tidak ada penambahan amal. Ada nambahan ilmu tapi tidak ada tambahan amal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kita bisa selamat dari kecelakaan dan kerugian itu dengan iman kita dan amalun salih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Asr, dan saya yakin Bapak Ibu semua hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Semua manusia, sambil Allah bersumpah, semua manusia dalam keadaan merugi. Innal insana, walaupun disebutkan al-insan itu satu, tapi yang dimaksud jenis manusia, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Artinya merugi apa? Celaka dunia akhirat, tidak selamat dunia dan akhirat. Kenapa mereka tidak selamat? Karena mereka dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi siapa ya Allah yang selamat dari kerugian itu dan dari kecelakaan? Yang memiliki 4 sifat. Illa alladhina amanu. Bisa terjamin tambahan iman dengan tambahan ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kuat iman kita. Kenapa sekarang umat Islam zaman ini lemahnya iman? Karena kurang ilmu, bodohnya agama. Indonesia negara yang terbesar penduduknya Islam sedunia, dan sayang sekali Indonesia yang terbesar tidak bisa baca Quran. Malu kita kan? Dan saya bangga ketika saya melihat berkembangan hafalan Al-Quran, apalagi anak-anak
kita yang memberi insyaAllah tanda baik. Indonesia ke depan insyaAllah lebih baik. Contohnya barangkali Bapak Ibu sudah melihat Musa. Sudah nonton nggak TV? Ini orangnya ini langsung ini. Musa belum usia 6 tahun sudah hafal 30 juz. Sudah hafal, bukan khatam ya. Soalnya bahasa Jawa hafal sama khatam beda. Saya pertama kali datang ke Jawa, saya dengar orang mengenalkan anaknya, oh anak saya sudah khatam. Wih Allah, saya senang, subhanallah, umurnya segini sudah khatam, Masya Allah, 30 juz ya. Oh ya, kayaknya Ustaz salah faham ya, bukan hafal, khatam. Iman khatam beda ya? Beda di sini. Katanya kalau khatam seumur hidup satu kali udah luar biasa. Oh fantas ada acara keselamatan. Kalau kita di Madinah bilang khatam berarti sudah hafal, sudah tamat dan boleh jadi imam. Dan budaya itu mohon dirubah. Kok bangga karena seumur hidup satu kali khatam? Na'udzubillahi min zalik. Paling malas kata ulama, itu paling malas bagi umat Islam itu sudah tidak ada kemauan khatam Al-Quran. Paling malas kalau sudah 40 hari lewat dia tidak khatam Al-Quran, dianggap orang itu imannya tidak sempurna. Coba bayangkan, kita bertahun-tahun anak kita tidak bosan main game. Bahkan kita sebagai orang tua berkenan membebaskan anak kita, punya iPad, punya HP, punya PlayStation, PS, semua sudah disediakan. Habis mereka waktunya untuk main saja. Habis sudah mereka sudah usia, sudah semakin besar, baru datang bapa dan ibu, tolong Syekh, apa? Doakan Syekh. Oh kenapa? Anak saya susah salat. Iman anak mau umur berapa? Sudah 30 tahun Syekh. Ya karena kita sudah biasakan mereka sejak kecil tidak memberikan perhatian kepada salatnya, tidak memberikan perhatian kepada Qur'annya. Jangan harap anak itu bisa tumbuh dalam kesalihannya. Punya kewajiban orang tua, punya kewajiban yang begitu berat. Saya tidak minta harus anda membina anaknya sampai harus hafal 30 juz, tapi harus komitmen, harus disiplin. Setiap hari kita berduduk sama anak kita walaupun satu ayat, supaya dia tertanam mencintai Al-Quran dan mencintai masjid. Kita hanya hafal. Berintahkan anakmu 7 tahun, berintahkan anakmu salat. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, mukullah dia supaya bisa salat. Semestinya sebelum kita berintahkan, ini berintah kalau sudah 7 tahun. Maksudnya Rasul apa? Sebelum memerintahkan, biasakan dia dulu supaya terbiasa. Artinya apa? Sejak dia kecil, masih di bawah 7 tahun, kita boleh membiasakan dia untuk bisa salat, untuk bisa membaca Al-Quran. Sampai kalau sudah 7 tahun, kita tidak punya, sebelumnya tidak punya kewajiban untuk memaksa atau memerintahkan. Tapi kalau sudah 7 tahun, baru mulai tugas baru adalah memerintahkan. Tapi supaya perintah itu bisa diterima dengan baik dan senang, kalau sebelumnya sudah membiasakan dia cinta Al-Quran dan cinta masjid, baru akan ringan menerima perintah dari orang tua. Anak salat, ya salat. Sekarang apa yang kita lihat? Apalagi kalau kita nak perhatiin masjid-masjid, yang paling ramai di masjid itu sudah bapak-bapak, sudah tua, mengharapkan husnul khatimah. Langkah-langkahnya aja susah berjalan, pelan-pelan aja ke masjid. Ditanya, Pak, anaknya mana?